Film ini adalah sebuah film kisah nyata tentang seorang wanita depresi yang melakukan perjalanan edan eling sejauh 1.900 mil di Pacific Crest Trail. Semua itu ia lakukan untuk pencarian jati diri dan pemulihan dirinya karena kecanduan seks level Don Juan. Pemirsa, apa pemirsa? Terlihat seorang wanita yang sedang terengah-engah kecapaian di atas bebatuan pinggir jurang. Dia melepas sepatu gunungnya dan didapati kuku kakinya yang rusak dan nyaris lepas. Mungkin karena sepatunya kekecilan. Tanpa sengaja sepatunya lepas dan jatuh ke jurang. Dengan emosi yang tinggi, dia pun melempar sepatunya yang sebelah lagi sambil berteriak. Sekelebat terlihat flashback kegiatan pop-popan dirinya dengan entah siapa. Dan film yang bikin capek ini pun dimulai. Ya bayangin aja jauh, jalan kaki 1.100 mil gak pakai naik angkot atau becak, ditambah bawa ransel yang segede bagong. Terlihat wanita yang tadi sedang marah-marah di atas gunung itu turun dari mobil kolbak pengangkut sayur dan menuju ke sebuah motel 100 ribuan. Cewek aduhai ini ternyata bernama Cheryl, yang berniat untuk bermalam di motel tersebut. Sampai di kamarnya, nampak dia sedang menelpon seorang pria di mana pria itu adalah Paul, mantan suaminya. Walaupun sudah menjadi mantan, tapi mereka masih berhubungan baik. Kenapa bisa tetap akur ya? Nanti kita bisa tahu jawabannya. Makanya jangan di-skip. Percuma di-skip juga, orang belum ada iklannya. Tapi insya Allah bulan depan ya. Amin. Setelah beberes dan keramas pakai sampo metal, di luar jendela terlihat seorang mamang-mamang yang sedang membuka bagasi mobil. Juga tukang parkir Cheryl pun muncul. Ia lalu mengambil periwitan dan mulai mengulumnya. Tapi, tiba-tiba ia mengingat kejadian adu bagong dirinya di masa lalu. Keesokan harinya, Cheryl mulai berkemas. Dasar pendaki amatiran, semua barang yang tidak penting seperti keripik singkong, kicimpring, ali agrem, komik Tintin, bahkan buku arisan pun dimasukkan ke dalam tas. Packing beres, ternyata tasnya terlihat lebih besar daripada bodinya. Dia pun mulai mencoba memakainya, tapi karena beban yang terlalu berat, seperti beban hidup kami, Cheryl pun sampai jatuh ngejuralit. Kasian ya. Cheryl pun keluar dari motel dan melihat ada mobil yang sedang mengisi bensin. Tanpa malu-malu, dia pun ikut nebeng ke titik awal perjalanannya. Dalam perjalanan, mereka mulai ngobrol. Cheryl sempat mengatakan dia akan melakukan perjalanan kurang lebih selama 3 bulan. Dan pada saat bersamaan si sopir menyetel sebuah lagu Melayu yang membuat Cheryl melantur membayangkan masa lalunya yang indah bersama ibunya. Sampai di titik tujuan, Cheryl pun turun dan perjalanan yang bikin capek ini pun dimulai. Tidak lupa Cheryl mengisi dahulu buku tamunya. Kemudian Cheryl mulai menyusuri langkah demi langkah di tengah teriknya matahari dan gersangnya jalanan yang dilalui. Terlihat dirinya yang begitu loyo, padahal baru hari pertama. Sore hari tiba dan Cheryl pun mulai mendirikan tenda. Karena tidak berpengalaman, ia pun terlihat kesusahan saat memasangnya. Sampai-sampai menggerutu terus, terus menggerutu, gak jelas, walau akhirnya terpasang juga. Sambil bersantai melepas lelah, ia pun menulis buku hariannya dan mulai membaca sebuah buku. Tiba-tiba dia teringat masa-masa indah bersama ibunya, Bobby, saat mereka pernah kuliah di satu kampus yang sama. Keesokan paginya saat akan membuat STMJ, ia tidak bisa menyalakan kompornya karena ia salah membawa gas. Malah gas korek api yang dibawa. Kacau emang si tes Cheryl nih. Dengan sakabakabanya gasnya pun langsung ia tendang ke langit ketujuh. Dengan terpaksa ia langsung mencampurkan air ke makanannya tanpa dimasak dulu. Dan itu berlangsung berhari-hari hingga ia merasa bosan. Di hari kelima ia sudah menempuh perjalanan sejauh 30 mil. Cheryl masih terus berjalan sambil membayangkan hal yang enak-enak. Ya paling gak lupa sebentar sama bubur dingin campur air. Diganti bubur Madura pakai roti yang endes way lah.
Persediaan makanan pun mulai habis, bahkan ranginang pun hanya tinggal bubuknya aja. Dengan sisa-sisa bubuk ranginang dibekali semangat yang menggebu-gebu, ia tetap berjalan menatap ke depan. Sampai pada suatu malam Cheryl mendapat secercah harapan yang sebentar lagi sirna. Dia berlari mengejar lampu mobil yang mendekat. Ternyata bukan mobil CS, tapi traktor yang sedang dikemudikan oleh seorang aki-aki. Cheryl pun minta bantuan pada si Aki untuk mengantarkannya ke pasar untuk membeli persediaan makanan. Cheryl disuruh menunggu di mobil dan setelah pekerjaan selesai, si Aki mengajak untuk pergi bersamanya. Sempat berpikiran buruk karena ada pistol di mobil si Aki, tapi ternyata aki-aki itu baik. Ia membawa Cheryl ke rumahnya. Sampai di rumah, ia pun disambut baik oleh istri si Aki, yaitu si Nini. Ya iya, atau kalau udah Aki ya pasti Nini. Dengan lahapnya, Cheryl makan semua makanan yang dihidangkan. Dari sambal goreng ati sampai pepes peda disikat semuanya. Selesai makan, ia izin ke kamar mandi, dan kemudian segera pergi mandi. Saking lamanya nggak mandi, terlihat daki Neng Cheryl jatuh ke bathtub yang tadinya bersih terlihat guladik dan kusam gara-gara daki. Di saat mandinya, dia pun teringat saat dia membuat tato bersama Paul yang mana tato itu dibuat tepat di hari perceraian mereka. Pagi harinya, si Aki mengantar Cheryl membeli keperluan yang ia butuhkan. Tak lupa Cheryl pun berterima kasih pada si Aki sebelum ia melanjutkan perjalanan. Alright. Nice meeting you. Malam hari terlihat Cheryl yang merasa senang karena sekarang ia tidak perlu lagi makan es bubur, tapi bisa makan makanan yang layak. Alhamdulillah ya Allah. Perjalanan dilanjutkan dan di tengah jalan ia bertemu dengan seekor ular. Karena ketakutan, dia pun lari tunggang langgang. Malam harinya sambil mencari ngantuk, pikirannya kembali melayang ke masa lalunya yang sangat hobi ngadu bagong. Keesokan harinya, di hari ke-12, tanpa sengaja dia melihat ada seorang pria yang sedang mandi di sebuah sungai. Bukannya mengalihkan pandangan, tapi Cheryl malah fokus menajamkan pandangannya ke arah sana. Badul. Sesama pendaki pun mengobrol dan pria itu pun siap menunggu Cheryl di pos selanjutnya. Setelah laki-laki itu pergi, lagi-lagi pikiran Cheryl kembali ke masa lalu di saat dia bertemu dengan CS-nya sambil minum es goyobot. Ia mengaku kalau sedang hamil. Temannya pun kesal lalu menyuruh Cheryl untuk menggunakan alat tes kehamilan. Dan hasilnya memang benar, Cheryl hamil. Mereka bingung siapa ayahnya. Karena begitu seringnya Cheryl bertani dan bercocok tanam dengan pria yang berbeda. Karena hal inilah dapat disimpulkan sebagai asal muasal terjadinya perceraian antara Paul dan Cheryl. Scene berganti, terlihat Cheryl berada di daerah bukit berbatu. Dengan susah payah dan usaha keras, Cheryl bisa melewatinya. Akhirnya ia sampai di pos Kennedy Meadows dan langsung disambut dengan meriah oleh para pendaki-pendaki. Termasuk pria yang ia temui saat mandi di sungai waktu itu. What can I get you? Dia pun ngobrol santai dengan mereka sambil minum es jeruk botolan dan keripik singkong rasa jagung bakar. Terlihat Cheryl mendapatkan paket yang ternyata dikirim oleh Paul, mantan suaminya. Paketnya berisi kurang lebih ada makanan, kutang, buku, duit cepen selembar dan sebuah surat yang isinya mengucapkan selamat pada dirinya karena sudah menempuh perjalanan sejauh 100 mil saat membaca surat ini. Cheryl mendapatkan sanjungan dari seorang aki-aki sebagai kuncen pos Kennedy Meadows karena keberaniannya dalam melakukan perjalanan jauh yang edan eling ini sendirian. Si Aki mengajarkan cara packing yang baik dan benar sesuai standar pendaki profesional. Dia mengatakan jika Cheryl terlalu banyak membawa barang yang tidak perlu, akhirnya dari mulai gergaji mesin sampai kerokan kelek disingkirkan. Tiba-tiba Aki Kuncen menembakkan satu rencengan saset kurungan manuk dan menanyakan apa maksudnya penagih membawa barang seperti itu. You need the whole roll? Akhirnya Cheryl diam-diam mengambil 2 saset kurungan manuk itu mungkin untuk jaga-jaga. Siapa tahu di tengah perjalanan ada manuk piit yang akan ditangkap. Sisanya ia singkirkan dengan barang sampah yang lain. Malam hari sambil rebahan dan baca komik, ingatan Cheryl kembali melayang saat dimana ia dan ibunya berada di rumah sakit. Dan menurut diagnosa dokter, ibunya mengidap penyakit berbahaya dan diprediksi umurnya tidak akan lama lagi. Cerita berlanjut di mana Cheryl sedang berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan. Tak lama datang sebuah mobil dan menepi.
Bukannya tumpangan yang didapatkan, tapi malah adu bacot sama si Mamang. Karena Sheryl dikira seorang tunawisma. Sheryl pun mendapatkan bingkisan sembako sebelum ditinggalkan pergi oleh si Mamang tadi. Kacau pisan ini mah asli. Akhirnya Sheryl pun mendapatkan tumpangan yang isinya para aki-aki dengan setelan Guns Roses. Taking a ride. That's not very tough. Singkat cerita, Sheryl sampai di daerah yang bersalju. Langkah demi langkah dia telusuri walau medannya terasa berat. Ia pun pasang tenda di tempat itu dan mulai membuat STMJ dan bubur sumsum untuk sekedar menghangatkan badan dan menambah energi. Nah, kami setuju sih minum yang ginian, lokal pride atau daripada minum Amer atau ginseng. Kata Pak Haji Kohar juga kan, miras Santika itu berbahaya. Kembali pikiran Sheryl melayang ke masa lalu di mana kondisi ibunya yang semakin memburuk hingga akhirnya meninggal. Keadaan itu membuat Sheryl depresi. Ia mulai menggunakan heroin dan ngadu bagong dan banyak pria di mana saja dan kapan saja, walau itu di gang senggol sekalipun. Sheryl masih berjalan dengan bayang-bayang masa lalunya hingga sampai ke sebuah kota di hari ke-49. Dan ia masuk ke sebuah toko serta menanyakan apakah ada paket untuk dirinya. Akhirnya dia mendapatkan paket dari Paul yang berisi sepatu dan ucapan selamat karena Sheryl sudah berhasil menempuh perjalanan sejauh 600 mil. Sebelum melanjutkan perjalanan, si bapak tukang paket menyarankan agar Sheryl membawa persediaan air yang cukup banyak karena ia akan melewati medan yang panas dan gersang. Sheryl cuek aja, tidak menanggapi karena ia pikir di medan yang nanti dilalui juga ada tangki air yang biasa digunakan para pendaki yang lewat untuk mengisi persediaan air mereka. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanannya dengan sisa persediaan air yang semakin menipis. Sheryl bergegas untuk sampai ke tangki air tadi. Dasar apes, tangkinya kosong. No! Dia pun mendirikan tenda dan berujung dengan menjilati embun yang menempel di tendanya. Kasian ya. Padahal mah kalau mau banyak di sini air itu isi ulang. Perjalanan dilanjutkan dengan keadaan Sheryl yang menahan haus hingga suatu ketika dia menemukan sebuah kubangan yang berisi air kotor. Dia bergegas mengambil airnya dan memasukkan ke dalam botol. Kemudian diberi obat agar jernih dan membunuh kuman-kuman yang ada. Maksudnya biar ntar nggak boker-boker kalau diminum, soalnya lupa nggak bawa diapet atau daun jambu biji. Sambil menunggu airnya minum, tiba-tiba ada dua orang yang melintas dan meminta air kepadanya. Sheryl menaruh curiga karena dua orang ini akan berniat jahat sehingga dia pamit untuk jalan duluan. Kedua pria itu pun pergi, lalu Sheryl berhenti dan mengganti pakaian. Tapi alangkah terkejutnya karena salah satu dari pria itu ternyata sedang mengintipnya. Sheryl terlihat sedikit ketakutan, tapi akhirnya dia berhasil untuk pergi. Di hari ke-62, dia berhasil sampai di perbatasan Nagri Cicalengka. Dia sampai di kota dan mulai belanja kebutuhan dari mulai lipen sampai jus jeruk botolan. Setelah keluar dari toko, dihampiri A.A. Jamirosan yang memberinya sebuah brosur konser musik. Ia mengundang Sheryl untuk datang nanti malam. Oh, cool. Malam pun tiba, Sheryl menuju tempat konser musik tadi. Konser selesai dan berakhir dengan mereka berdua yang langsung ngadu bagong. Untung Sheryl waktu itu nyisain satu wadah manuk, karena ternyata manuk piitnya ada di kota ini. Pagi harinya Sheryl menyesal telah mengulangi kesalahannya yang lampau. Sambil mengepel pasir di tepi sungai, ia mencoba merenung. Sheryl akhirnya memutuskan pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Sheryl terjebak hujan. Dan tak jauh ternyata adalah pos istirahat. Sehingga dia pun pergi menuju pos tersebut. Sir, wait! Tak lama datang beberapa pendaki yang terjebak hujan juga. Sheryl memutuskan untuk bermalam di situ. Esok paginya, si bapak kuncen pos istirahat memberinya makanan, dan setelah selesai, Sheryl pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang membawa anak. Anak itu menyanyikan lagu yang suka dinyanyikan ibunya saat Sheryl kecil. Kejadian itu mengingat akan masa kecilnya yang membuat ia pun menangis. Singkat cerita, Sheryl pun sampai ke tujuan. Perjalanan yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras air minum kita bersama.
Film ini pun berakhir dengan pesan kesan dan kata-kata mutiara yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu dari Neng Sheryl. Pesan moral yang didapatkan dari film ini adalah jangan pernah membawa wadah manuk banyak-banyak, karena bagaimanapun manuk piitnya cuma satu, kan sayang kalau sisanya harus dibuang. Sekian.